Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, pagi hari ini kita akan mendatangi tata kudusnya Tuhan. Kita akan memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan kita. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, saya mau mengajak saudaraku untuk mengangkat satu pujian, apapun yang terjadi di dalam hidupku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kembali kita angkat ini dari awal. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan, sebab Engkau besar. Mari sembah Dia. Haleluya, tinggikan nama Yesus, sebab nama-Mu besar, agung dan mulia. Engkaulah Tuhan, tiada yang seperti-Mu Bapa. Kami bersyukur, sebab Engkau baik. Haleluya, terima kasih, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini
kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami, atas segala berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Dan segala apa yang sudah kami terima di dalam hidup kami percaya setiap kami ada di dalam kehendak-Mu, ada di dalam rencana-Mu ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kalau kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi lidah bibir hamba-Mu pagi hari ini, layakkan hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk dapat menguraikan setiap kata-kata yang keluar dari firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, biar Tuhan yang terus pimpin dan sertai setiap kami. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami pagi hari ini akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditabur melalui hamba-Mu semuanya berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mampukan hamba-Mu untuk dapat menguraikannya setiap kata-kata dari firman-Mu pagi hari ini ya Bapa. Dan selebihnya daripada semuanya itu, mampukan setiap kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan sepenuhnya hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali lewat ibadah secara online. Apa kabar saudara? Ada sukacita pagi ini? Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kalau kita masih diberikan umur panjang yang disertai dengan kesehatan saudara. Saya percaya saudaraku, saat ini semua dalam keadaan sehat. Amin. Dan puji Tuhan saudara, saat ini kita berada di ujung tahun, di bulan Desember, di tahun 2021 ini kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di tahun ini saudaraku, di mana sebentar lagi kita akan lalui dan kita akan masuk di tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Saya percaya ada suka dan ada duka saudara, ada canda, ada tawa, dan ada juga ratap tangis yang mewarnai kehidupan kita di tahun yang sebentar lagi akan berlalu ini. Tapi saya percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini atas seizin Tuhan. Segala sesuatu ada masanya, ada datang dan ada pergi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bulan Desember ini tuntunan firman Tuhan masih berbicara tentang kemenangan. Kita semua percaya bahwa kemenangan itu sudah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemenangannya telah menjadi kemenangan atas setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa saja kemenangan yang kita miliki di dalam Kristus? Yang pertama saudaraku, yaitu kemenangan atas dosa. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 tertulis, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus dilahir dari Allah. Dan orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dunia berbicara tentang segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan yang kedua saudara, kemenangan atas maut. Dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-54 tertulis, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Tuhan Yesus Kristus memberikan kita kemenangan atas maut. Adam dan Hawa membawa seluruh manusia ini kepada maut oleh karena dosa. Tetapi Kristus telah memberikan kita kemenangan atas maut. Ia memberikan keselamatan dan kepastian kehidupan yang kekal. Kemudian yang ketiga saudaraku, kemenangan atas iblis. Karya penebusan Kristus Yesus di kayu salib telah memberikan kita kemenangan atas iblis. Dalam Kolose 2 ayat 13-15 dituliskan bahwa ia telah melucuti penguasa-penguasa dunia ini, yaitu iblis yang memperdayai dan memperbudak manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersyukur dalam kemenangan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus.
Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana agar kita memperoleh hidup yang berkemenangan. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini menarik untuk kita renungkan saudara. Saya percaya setiap kita hari ini menghadapi tekanan demi tekanan kehidupan kita saudara. Kita menghadapi pergumulan demi pergumulan, peperangan demi peperangan terhadap masalah kita saudara. Bukan hanya masalah pandemi, masalah COVID yang terjadi, tetapi seringkali saudaraku, gara-gara masalah COVID ini merembet ke masalah pekerjaan, masalah usaha, dan akhirnya terhambat. Dan gak hanya masalah usaha pekerjaan ini yang terhambat saudaraku, mulai merembet lagi ke masalah ekonomi, keuangan, dan mulai merembet ketika ekonomi keuangan kita mengalami masalah. Muncul masalah selanjutnya yaitu masalah rumah tangga, masalah keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi orang yang mengalami kemenangan? Apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, jangan menjadi orang-orang yang menyerah terhadap masalah. Tetapi mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang berkemenangan? Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan dari ayat ini, saudara. Yang pertama, yaitu berjaga-jagalah. Kita jalani hidup ini supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara. Kita boleh menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita belajar memiliki iman yang berjaga-jaga. Kata-kata berjaga-jaga ini saudara sesungguhnya di dalam bahasa aslinya yaitu berbicara, yaitu mengenai jangan membiarkan mata kita tertutup, tetapi kita harus membiarkan mata kita terbuka saudara. Tetap melek dan tetap waspada. Nah, ini yang penting saudaraku. Dalam kehidupan ini, kehidupan iman kita seringkali dalam peperangan yang kita hadapi, ada tantangan demi tantangan. Kita seringkali menjadi orang Kristen yang lengah, saudara. Kita sering menjadi orang yang tertidur di dalam iman. Betul apa betul? Kita terlalu pede sehingga kita nggak berjaga-jaga, saudara. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena tidak tahu kapan iblis akan menyerang kita. Dan oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan bahwa iblis akan menghantam hidup kita, menyerang hidup kita saudara. Dan seringkali apa yang dipakai iblis yaitu tipu muslihat. Kata tipu muslihat ini berarti musuh yang menyerang kita itu tidak berhadapan-hadapan saudara, tetapi musuh yang menyerang dari belakang. Cari kelengahan kita saudara, cari kelemahan kita. Nah, ini perlu kita waspadai. Makanya kenapa kita melihat banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya jatuh, banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya enggak ngalamin kemenangan. Karena apa saudara? Ya, karena kita seringkali terlena. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga seperti contohnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita harus menghadapi virus corona. Ini kita menghadapi musuh yang tidak tahu di mana musuhnya. Kita ibaratnya saudaraku berperang tetapi kita tidak tahu di mana musuhnya. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Harus waspada saudara. Makanya kita harus jalankan yaitu protokol kesehatan dengan kita memakai masker, menjaga jarak, enggak banyak berkerumun, rajin cuci tangan. Itu bagian dari kita waspada saudara. Dan berjaga-jaga ini kita berbicara tentang virus dan sakit penyakit saudara. Begitu pula di dalam kehidupan rohani kita. Kita pasti terus jaga prokes secara rohani saudara, supaya
kita waspada secara rohani, pagari kehidupan kita, pagari rumah tangga kita, pagari gereja kita dengan doa. Kita mesti saling menopang di dalam doa, saudara, dan merupakan bagian dari waspada ini, saudara. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita merindukan kemenangan dalam hidup kita, baik hidup pribadi, di dalam rumah tangga kita, saudara, baik dalam pekerjaan, usaha kita, dalam pelayanan gereja kita, di keluarga Kristus ini, saudara, mari kita belajar jadi anak-anak Tuhan yang selalu waspada, terus berjaga-jaga, tidak membiarkan mata kita tertidur dan terlena. Kemudian di dalam bagian ini dikatakan yang kedua ini, saudaraku, berdirilah dengan teguh di dalam iman. Ini yang kedua, saudara, supaya hidup kita mengalami kemenangan, tantangan apapun, masalah apapun yang kita hadapi, supaya kita mengalami kemenangan. Jadi jemaat yang berkemenangan, kita perlu berdiri dengan teguh di dalam iman, saudara. Ini penting, saudaraku, dan ini sangat menarik. Tetapi hal yang kedua ini bisa kita kembalikan ke dalam kehidupan kita, dan kita bisa merenungkan kembali bagaimana kita bisa berdiri dengan teguh kalau kita tidak menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman. Berdiri teguh di dalam bagian ini dimaksudkan, saudaraku, berdirilah teguh sebagaimana seseorang yang dewasa. Dewasa di dalam iman. Hidup kita supaya bisa berdiri teguh di dalam iman, kita perlu apa yang namanya menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara rohani, saudara. Rasul Paulus mengatakan jelas sekali dalam surat Efesus, dia yang memberikan baik rasul dan gembala, pengajar, penginjil, nabi. Ada beberapa karunia yang di dalam gereja yang Tuhan berikan. Tujuannya apa, saudaraku? Yaitu membangun satu tubuh Kristus, supaya kita jangan sampai menjadi bayi-bayi rohani yang gampang sekali diombang-ambingkan dengan berbagai cara. Pengajaran kesana kemari, nggak sedikit orang Kristen yang akhirnya kehidupan imannya gampang diombang-ambingkan, saudara. Hidup kerohaniannya gampang diombang-ambingkan. Ada pengajaran begini begitu ngikut. Hidup iman kita jadi seperti rumput, saudara. Jadi seperti rumput laut. Ketika air itu naik, dia ikut naik. Dan ketika air itu turun, ikut turun. Terus nggak pernah punya pegangan di dalam kehidupan. Nggak sedikit orang-orang Kristen ketika menghadapi masalah, saudara, datang kepada orang-orang pintar, kedukun, dan lain sebagainya. Katanya anak Tuhan, saudara, tetapi masih percaya akan ramalan-ramalan, masih percaya kepada horoskop, masih percaya kepada zodiak. Ntar kalau waktunya Sincia sering heboh, saudara, tahun ini sionya apa ya? Hidupnya mesti sesuai sama sio, saudara. Masih mikirin, oh ini hari baik, itu hari baik, saudara. Padahal Tuhan sudah menciptakan semua hari baik, saudara. Amin. Kenapa kita masih bisa dikecohkan dengan pengajaran-pengajaran seperti ini? Karena kita nggak dewasa di dalam rohani, saudara. Mari kita belajar, Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan iman kita. Kita nggak usah peduli tiap tahun sionya apa. Kita nggak usah peduli. Karena yang kita peduli hanya dua sio, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu siomai dan siobak. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita bukan bergantung kepada sio. Keberhasilan kita, keberuntungan kita, berkat kita bukan bergantung kepada ramalan-ramalan, saudara. Tapi hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, mari kita berdiri dengan teguh di dalam iman. Jangan mudah kita diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran yang macam-macam, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, yaitu dikatakan tetap kuat, saudara. Ini firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Bagaimana agar hidup kita memperoleh hidup berkemenangan, saudara. Rahasia yang ketiga, yaitu ketika kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita perlu melatih iman kita, saudara, supaya kita memiliki kerohanian yang kuat.
Contohnya sederhana, otot-otot yang kita miliki ini secara fisik kalau kita mau kuat saudara, kita perlu melatih. Oleh karena itu di dalam roh kita juga perlu dilatih saudara. Roh kita nggak akan kuat, iman kita nggak akan mungkin kuat kalau kita nggak pernah dilatih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita sadari untuk latihan seringkali Tuhan mengizinkan masalah demi masalah ini terjadi saudara. Pergumulan demi pergumulan terjadi di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan untuk mengalami suatu beban yang begitu berat saudara. Bapak Ibu sekalian, jangan kita menyerah terhadap masalah. Mari kita sadari sama-sama, lewat setiap masalah kita dilatih saudara sama Tuhan. Sedang kita diajar, di karakter kita sedang didewasakan. Iman kita sedang dibentuk saudara. Kita semua sedang dilatih sama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk jangan mudah menyerah, putus asa. Ketika mungkin pergumulan terjadi di dalam hidup kita, masalah sedang terjadi di dalam hidup kita saudara, yakini dan imani di mana iman kita sedang dilatih sama Tuhan, roh kita sedang dilatih. Begitu pula dalam kehidupan doa dan membaca firman saudara. Pak, Bu, itu perlu dilatih. Kalau kita tidak membiasakan roh kita untuk doa, maka ketika kita berdoa itu rasanya susah banget saudara. Doa 5 menit aja rasanya lama banget ya saudara ya. Pujian penyembahan 5 menit, waduh lama banget gitu. Iya Pak ya saudara. Tapi kalau kita melatih roh kita untuk berdoa, saya yakin dan percaya kita memuji dan menyembah Tuhan akan mengalir kata-kata dengan sendirinya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan mau lagi kita diperhamba yang namanya dosa. Mari tinggalkan semua tabiat dan kebiasaan buruk. Jangan biarkan kemenangan kita digagalkan oleh diri kita sendiri saudara. Yang masih belum mau meninggalkan dosa, tinggalkan dosa saudara. Jangan takut akan kematian, karena di dalam Tuhan Yesus ada suatu kepastian kehidupan yang kekal. Jangan kita diperdayai oleh iblis saudara. Setiap siasat si iblis telah dilucuti dan telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka lawanlah iblis dan ia akan lari dari kita. Mari hiduplah di dalam kemenangan dan tetaplah menjadi pemenang dalam hidup ini saudara. Setialah sampai akhir, berlarilah sampai finish. Kerajaan surga yang kekal menanti kita semua. Ada tiga hal yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini. Bagaimana agar kita memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang pertama, berjaga-jagalah. Kemudian yang kedua, berdirilah teguh dalam iman. Kemudian yang ketiga, saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya 3 hal ini akan memberkati kehidupan setiap kita, saudaraku. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup pagi hari ini, kita angkat satu pujian. Yesus memberiku kemenangan.
Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah memuji, menyembah, serta mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan tutup di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan 3 hal mengenai kemenangan, mengenai hidup yang berkemenangan. Yang pertama yaitu berjaga-jaga. Yang kedua, berdirilah dengan teguh di dalam iman. Dan yang ketiga, tetap kuat di dalam Tuhan. Kami percaya firman-Mu pada pagi hari ini, apa yang sudah hamba-Mu tabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan Tuhan akan terus memberkati, memakai dan menopang setiap kami. Terima kasih Bapak, ampuni hamba-Mu yang serba terbatas. Tetapi kami percaya pagi hari ini kami punya Allah yang tidak terbatas. Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami akhiri ibadah pada pagi hari ini, secara bersama-sama kami pagi hari ini ya Bapa, kami rindu untuk diberkati melalui hamba-Mu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan tangan kita ke surga. Pandanglah Tuhan sebagai sumber berkat di dalam hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang sudah mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Terima kasih, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.